Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya mendapat kesempatan untuk mewawancarai dengan Bapak Ani Muhammad Bapak Ani. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada panjenengan. Jadi apa sebenarnya definisi dari kekerasan hati ini dan bagaimana ciri seseorang yang keras hatinya gitu. Cukup sederhana mungkin. Terima kasih. Sebelumnya nama Saya Rafif. Mas Rafif ya. Pertanyaan bagus Mas Rafif. Di era yang sekarang sampean menanyakan hal yang biasanya digeluti orang-orang tua, qaswatul qalbi, hati yang keras. Jadi kalau secara yang saya pahami selama belajar tasawuf dan akhlak, qaswatul qalbi ini adalah suatu hal yang sangat-sangat dihindari oleh para pelaku tasawuf dan para pelaku yang ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Keras hati itu alias artinya hati kita tidak bisa menerima kebaikan. Kalau di di kehidupan anak-anak muda itu orang yang mungkin bisa dikatakan tidak menerima kritik, tidak mau menerima nasihat, ada orang ngaji tidak seneng, itu munculnya dari hati yang keras. Jadi kalau hati sudah keras, tidak mau menerima kebaikan, ini akhirnya menjadi fatal tersendiri bagi orang yang punya hati yang keras, tidak mau melakukan kebaikan karena dia nggak mau menerima. Kalau sudah nggak mau menerima kebaikan, otomatis melakukan kebaikan nggak mau. Makanya ini yang paling diperhatikan oleh para pelaku tasawuf, para orang-orang yang melakukan pendekatan diri kepada Allah, jangan sampai hatinya keras. Lah, adapun sebab-sebab yang bisa menjadikan hati keras, contoh yang paling bersinggungan dengan kita itu adalah tertawa terbahak-bahak. Makanya kalau Rasulullah SAW itu tidak pernah yang namanya tertawa terus semua kak dan tidak pernah. Karena itu bisa membuat hati menjadi keras. Korelasinya bagaimana? Korelasinya adalah ketika Anda tertawa biasa dan dalam keadaan santun, misalnya seperti saat ini ada manis, kemudian Anda tertawanya masih sopan, maka itu masih baik. Tapi kalau sampai terbahak-bahak di suatu majelis ilmu terus guyune banter laka-laka, ini ada yang nggak beres ini hatinya. Kok bisa di majelis seperti itu tertawanya ngungkuli orang preman gitu misalnya. Karena ketika dia terlalu meluapkan kegembiraannya yang melewati batas, itulah akhirnya muncul sifat keras hati. Hatinya tidak mau sedih, maunya bahagia terus, nggak bisa. Kemudian tanda-tanda orang yang tadi kan tanda pertama tertawa berbahak-bahak, muaka suara ditoto. Yang kedua, susah sekali menerima kebaikan, dikritik tidak mau, dinasihatin tidak mau. Cara baca niku keras kepala, itu masuk keras hati. Lalu kemudian ketika misal ada di posisi-posisi kadang majelis, entah itu majelis maulid atau majelis zikir yang harusnya orang itu bisa nangis, dia nggak nangis sendiri. Diajak mengingat orang tua, kemudian kebaikannya orang tua, dia malah kayak gitu, kira-kira seperti itu, tanda keras hati. Maka untuk melunakkannya itu pasti urusannya dengan nafsu. Nah, nafsu kita harus kita kendalikan, jangan terlalu mengikuti, lalu kemudian berlatih. Makanya di dalam hadis disebutkan dalam artinya kata Rasulullah SAW, untuk memberi resep kita agar kita gak keras hati, suruh kita banyak-banyak nangis karena Allah. Kalau nggak bisa nangis, fatabakau kata Rasulullah, etok-etok nangis, pura-pura nangis. Nah, dia kan pernah dengar hadis seperti itu. Kaisun nangis, etok-etok nangis. Misal di dalam kondisi Anda mungkin ikut pemahaman ahli sunnah yang nahdiyah, maulid, dalam keadaan maulid malam 12 makhluk ya Nabi salam alaika gemeter, itu nangis.
nangis Pak. Nah, itu jadi tanda insya Allah hati masih lembut. Keadaan satu seperti itu gak nangis. Nah ini dipertanyakan ini hatinya keras ini ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira begitu. Nah, jadi untuk pertanyaan kedua ini berkaitan dengan nikmat dalam ibadah. Jadi apa kaitan dari qaswah al-qalb ini dengan kehilangan kenikmatan saat ibadah gitu. Kurang lebih apa? Iya, tadi kan sudah saya sampaikan ya. Ketika orang sudah keras hatinya, dia tidak mau menerima kebaikan. Kalau nggak mau menerima kebaikan, tidak akan melaksanakan kebaikan. Termasuk kebaikan itu adalah nikmat di dalam ibadah. Orang kalau keras hati dengar adzan emosi. Orang kalau keras hati dengar pengajian bisa mau bubarin. Nah itu makanya kalau Anda tanya tadi kaitannya bagaimana, seperti itu fatalnya. Dia lama-lama nolak yang namanya kebaikan. Gak mau diajak baik, gak mau. Pertanyaan gimana tadi Pak lupa? Kaitannya dengan seseorang yang kehilangan dalam ibadah. Ketika sudah emosi seperti itu sudah bisa kita bayangkan. Berarti wong gini dengar adzan emosi, berarti sholatnya gak pernah nikmat ya. Iya kan? Wong dengar adzan emosi, berarti sholatnya pasti gak pernah nikmat, gak pernah merasa dekat dengan Allah. Kemudian ada orang pengajian, mereka sedang bergembira dengan zikirnya, bergembira dengan sholawatnya, menyanjung Rasulullah SAW. Tapi dia emosi, berarti dia gak punya rasa cinta kepada Rasulullah. Baca sholawatnya kepaksa. Contoh yang paling kecil, poso. Aduh, sesok kok poso ya, hati-hati omongan seperti ini. Dia gak menikmati puasanya, yang dipikir bodoh, H-30. Durung mulai poso, mulai H-30. Ini gak menemukan nikmatnya ibadah. Kalau sudah gak menemukan nikmatnya ibadah, dikhawatirkan jauh dari Allah. Sementara cara kita mengenal Allah lewat ibadah-ibadah ini tadi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nanti kalau dia gak merasakan nikmat di dalam ibadah, kata Rasul ya hatinya mati itu tadi. Kalau sudah keras, hatinya mati. Kalau sudah mati, na'udzubillah gak pantas masuk surga. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin cukup sekian. Berat. Pertanyaan berat ini terus terangnya. Ya benar. Jadi cukup sekian